Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bicara tentang berkah seperti yang diuraikan dalam Manggala Sutta, mungkin banyak orang biasa, orang awam yang berdebat, kok berkah yang Sang Buddha gambarkan, yang Sang Buddha ajarkan seperti itu, bukan seperti yang kami bayangkan, mendapat. Bapak Ibu Sobat Muda, karena apa demikian? Karena Sang Buddha menjabarkan berkah berdasarkan pencerahan apa yang beliau dapatkan. Apa berkah-berkah yang dia sampaikan? Seperti kita sudah ketahui, tak bergaul dengan orang dungu, orang bodoh, bergaul dengan para bijaksanawan, menghormat kepada yang patut dihormati, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Ya, di antara seluruh berkah dalam Manggala Sutta sebanyak 38 berkah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan hanya bagian yang pada poin bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Apa yang dimaksud bertempat tinggal di tempat yang sesuai? Tempat ini adalah tempat di mana Dharma bisa berkembang, Dharma tetap dipertahankan. Apakah di tempat kita ada? Ya, masih ada. Karena apa? Di mana tempat itu masih ada kebaikan, disitulah Dharma masih tetap berjalan, Dharma masih tetap terpelihara. Oleh karenanya, orang-orang yang berbuat baik termasuk orang yang melindungi Dharma. Kenapa? Agar Dharma itu tetap terpelihara. Di antaranya pengulangan sutra, keng, winaya oleh para biku. Itu adalah pemeliharaan kebaikan, ya. Kemudian di mana tempat itu masih ada orang-orang yang peduli dengan orang lain, yang saling membantu, itulah masih ada suasana orang berbuat baik. Kemudian kita juga menyempatkan diri memupuk kebaikan-kebaikan sekarang, selain karma baik yang lampau. Kita nggak tahu berapa banyak karma baik kehidupan lampau yang telah kita tanam, yang telah kita timbun. Namun demikian, sekarang dalam kehidupan sekarang kita masih bisa, masih sempat, masih mau, masih mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kita dan makhluk lain. Jadi bila ada Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang hadir, yang membantu berbuat baik kepada orang tuanya, adalah termasuk bagian orang-orang yang memelihara kebaikan. Ya, makanya kita kepada orang di sekitar kita tetaplah banyak-banyak berbuat baik. Kenapa? Karena kita masih mempertahankan kebaikan. Pak, orang lain nggak memuji saya, padahal saya berbuat baik. Tidak perlu. Kebaikan tidak perlu ujian. Kenapa? Toh tidak dipuji pun kebaikan tak berjalan. Lalu kita membimbing diri ke arah yang benar. Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, memang menuntun diri ke arah yang benar adalah penuh tantangan. Tidak banyak orang yang suka orang lain berbuat baik. Tetapi kita tidak peduli. Karena apa? Karena kebaikan milik si pembuat itu sendiri. Namun, bila ada orang berbuat baik kita turut berbahagia, maka kita pun mendukung kebaikan itu berada. Inilah. Makanya sebagai orang yang mengerti hal ini,
mulai pelan-pelan kita menuntun diri ke arah yang benar, ke arah yang baik. Apakah bisa sendiri? Bisa. Alangkah baiknya juga kita bertanya, berdiskusi dengan orang-orang bijaksana. Kenapa? Karena dengan berjumpa dengan orang bijaksana, kita bisa menemukan cahaya. Walaupun cahaya itu kecil, akhirnya karena banyak yang mendengarkan, akhirnya menjadi terang benderang. Semoga uraian singkat ini tentang berkah utama bisa menjadi pedoman kita untuk dilaksanakan dan bermanfaat bagi kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.